Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport atau selalu mengikuti perkembangan terbaru atau video terbaru dari channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya. Supportan dan dukungan ataupun doa dari Anda semuanya menjadikan channel ini terus berkembang dan terus berkembang lagi ya. Oke, jadi jauhkanlah rasa panik, jauhkanlah rasa stres. Meskipun saat ini hutang melilit badan Anda ataupun hutang mempengaruhi keadaan Anda, tapi saya harap kan masih banyak. Tadi malam saya live, malam minggu saya live, itu masih banyak orang-orang yang stres, orang-orang yang panik ya, akan kegagalan bayar pinjol, tidak mampu bayar pinjol, mereka masih panik. Jadi karena esok hari kita sudah bulan puasa, alangkah baiknya buanglah semuanya rasa cemas, buang semuanya rasa takut, serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa, kita bertobat, kita berdoa salah kita ini. Ya. Oke, jadi seperti judul video saya hari ini yaitu Home Credit, Aku Laku, Kredivo, Kredit Pintar. Ya. 4 pinjol raksasa ini saya akan bebas beroperasi di Indonesia, melakukan hal-hal menurut aturan mereka itu yang terbaik tanpa mereka menggubris dari aturan OJK, dan mereka tidak begitu mengikuti SOP yang telah diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ya. Dan ini bagaimana sebenarnya tentang 4 pinjol ini ya. Adapun nanti yang akan saya bahas pinjol-pinjol yang lainnya yang juga ikut meresahkan. Tapi sebelum saya lanjutkan, buat teman-teman semuanya yang belum support channel ini, silahkan disupport dulu. Semoga pun notifikasinya langsung. Dengan itu Anda membantu saya juga tetap bertahan ada di YouTube, atau saya makin semangat berada di YouTube, memberikan solusi motivasi buat Anda semuanya. Oke. Ini beberapa pinjol yang saya akan pinjol ini kebal banget ya, baik dari hukum perbankan maupun hukum yang ada di Indonesia. Ini kebal banget ini ya. Seakan dia dibiarkan ya, dengan berbagai aturan, statement, undang-undang, POJK yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau AFPI, tapi tidak mampu mematahkan perjalanan orang ini ya. Kenapa saya katakan bukan kita iri dengan suatu usaha orang lain, tidak, tapi kayak Kredivo ya. Penagih tidak berancaman, memeras, meneror, lahir dari oknum-oknum debt collector-nya. Belum lagi Aku Laku, menggunakan ormas, mendatangi ke rumah, tidak melakukan etika, tidak ada humanisnya, tidak ada pendekatannya, justru malah ke arah pidana semuanya. Ya. Ini akibat apa? Akibat saya perhatikan kelalaian dari Otoritas Jasa Keuangan menjadi ini aji mumpung bagi oknum-oknum ataupun para mafia pinjol untuk memeras masyarakat Indonesia. Ya. Di satu sisi, saya membenarkan bahwa telah terjadi wan prestasi. Atas apa? Atas dasar tidak memahami dan tidak membaca dengan teliti tentang kebijakan dari pinjaman online. Itu dilakukan oleh debitur. Tapi di sisi lain, banyak juga kesalahan yang dilakukan oleh kreditur. Ya. Salah satunya ketika orang-orang telat. Ya, ini baru telat, ini bukan gagal bayar, telat 1 hari misalnya gitu ya. Itu serangannya bukan main ya. Bahkan sampai beberapa berita orang yang mengakhiri hidupnya, yang sudah tidak tahan lagi dengan teroran ini segala macam gitu loh. Tapi saya akan di sini OJK memandang ini sebelah mata. Mereka selalu membenarkan, wah, kreditur sudah benar, kreditur sudah tepat gitu loh. Sehingga tidak ada sanksi buat kreditur nakal yang suka menteror atau di luar SOP, di luar aturan yang ada, melakukan kepada debitur. Ya. Banyak itu pinjolnya kayak Kredit Pintar. Itu berapa kali itu Kredit Pintar itu yang melakukan penipuan, double penagihan, double pengiriman. Padahal kenyataan tidak ada. Tapi dengan segala kepintaran mereka dalam segi berbicara, sehingga mereka tidak sempat memberikan sedikit renggang waktu untuk debitur berpikir, sehingga dia desak terus. Dia desak, ada double penagihan, kembalikan dulu, nanti dibalikan. Kenyataan tidak ada. Penipuan. Ya. Giliran dilaporkan tidak ditanggapi sama OJK, tidak ditanggapi. API apalagi gitu loh.
OJK aja yang kiblatnya besar nggak menanggapi, bagaimana AFPI? Ya. Belum lagi dengan pinjol yang apalagi kayak home credit. Ya. Sudah berapa lama itu ada di Indonesia? Pinjaman multigunanya itu nauzubillah banget gitu loh. Kita contoh aja pinjam 1.000 rupiah. Bayangin kalau orang minjam 5 juta. Bayarnya berapa? 25 juta. Ya. Orang minjam 20 juta, bayarnya berapa? 50 juta. Ya. Tapi seakan tidak ada teguran sama sekali dari otoritas jasa keuangan. Ya. Yang saya herankan, sebanyak itu POJK yang dikeluarkan ada tidak ditaati aturan oleh perbankan. Ngapain banyak-banyak kita bikin aturan kalau aturan itu tidak untuk dijalankan, ya. Kalau aturan cuman dibikin untuk menyampah aja di situ, itu juga sudah percuma. Kalau menurut saya udah percuma gitu loh. Karena persoalan pinjol udah bertahun-tahun itu nggak teratasi sama sekali. Bahkan teguran ini nggak ada. Justru OJK menyibukkan diri mengeluarkan izin, mengeluarkan sertifikasi untuk pinjol ini, pinjol ini. Padahal jelas-jelas kalau OJK meninjau ke lapangan, OJK menanyakan langsung kepada debitur, OJK akan mengetahui jawabannya. Tapi kalau OJK cuma melihat dari grafik-grafik yang ditunjukkan oleh pinjol, bisa aja semuanya direkayasa. Ya. Dan disinilah kekurangan dari lembaga-lembaga kita ini. Ya. Sangat disayangkan juga dari Kominfo juga seperti itu. Seakan ini dibiarkan semakin banyak SMS yang masuk, ya, menawarkan tentang pinjaman online. Ya. Sekali dua kali orang-orang akan mengabaikan ketika situasi, ya, ketika keadaan berkata lain dan mereka membutuhkan uang saat itu, dan di saat itulah mereka masuk ke dalam itu semuanya. Ya. Coba OJK, coba Kominfo memberikan teguran kepada Telkomsel supaya tidak melewatkan SMS yang seperti itu lagi gitu loh. Ya. Ini beberapa instansi saya perhatikan tentang dari segi ini itu tidak begitu memperhatikan gitu loh. Jadi hanya ada cuman sebatas formalitas saja bahwa mereka cukup prihatin. Cuman itu aja gitu loh. Siksaannya, cara-cara yang lainnya yang nanggung Anda sendiri gitu aja. Ya. Jadi saya berharap itu kepada lembaga-lembaga yang terkait mengatur dari segi keuangan atau perbankan yang ada di Indonesia ini, tolong gitu loh. Tolong tinjau lagi ke lapangan. Ya. Seberapa bermanfaatkah izin-izin yang Anda keluarkan ini? Apakah masyarakat benar-benar bisa menikmati gitu loh. Ya. Bahkan banyak loh yang diperas gitu loh. Mereka bayar perpanjangan, bayar bunga, bayar denda ini segala macam, enggak selesai. Ya. Jangan kita hanya tutup mata, tutup kuping cuman gara-gara ya mungkin entah apa yang terjadi dalam sebuah permainan itu, saya juga tidak tahu. Jangan seperti itu gitu loh. Kembalikan lagi hati nurani kita dan kasihan dengan mereka semuanya gitu loh. Ya. Bahkan banyak laporan kepada OJK, AFPI, ke Kominfo itu nggak digubris gitu loh. Ya, bahkan nggak ditanggapi. Adapun statement-statement yang dikeluarkan itu cuma buat dibaca. Wajib menagih 90 hari cuma dibaca. Mana pinjol yang wajib menagih 90 hari itu, yang mana kriterianya seperti apa gitu loh. Ya. Nanti ada yang bertanya, itu hoax, mana ada pernah itu dikeluarkan dengan hal-hal yang seperti itu gitu loh. Kalau tidak dikeluarkan, rekan-rekan wartawan juga tidak akan mungkin menulis berita hoax yang seperti itu gitu loh. Ya. Karena itu diucapkan sehingga ditulis. Ya, dirangkai di situ. Jadi inilah yang saya bingungkan gitu loh. Begitu banyak kayak Home Credit, Aku Laku, Kredivo, Kredit Pintar, Dapundi, Monas, Julo. Banyak lagi pinjol-pinjol yang melakukan penekanan di luar SOP yang ditetapkan atau di luar aturan yang sebenarnya gitu loh. Kalau kita rujuk lagi ke 7 ciri-ciri pinjol ilegal yang disampaikan oleh OJK, semua pinjol yang saya sebutin barusan itu ilegal. Ya. Kenapa? Karena penagihan tidak beretika aja sudah dinyatakan semua pinjol itu ilegal. Ya. Bunga dan denda tidak sesuai atau terlalu tinggi sudah bisa dinyatakan itu ilegal. Pengaduan tidak tertangani sudah bisa dinyatakan itu ilegal. Tapi ketika kita bertanya, malah kita tidak mendapatkan jawaban yang pasti. Ya. Jadi saya harap buat teman-teman semuanya, karena hidup Anda panik, hidup Anda susah, terjebak di pinjaman online, sejenak abaikan dulu.
Ya, fokuslah beribadah, fokuslah menjalani ibadah puasa ini, dan saya berharap mudah-mudahan Anda tetap berusaha, rezeki Anda ada di bulan Ramadan ini. Ya, abaikan semua teroran, jangan ada yang berkecil hati, jangan ada yang singkat dalam pikiran dan mengambil sesuatu keputusan yang aneh-aneh. Saya harap jangan ada ya. Dan kita berusaha aja, bekerja aja, insya Allah rezeki itu sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Tinggal kita menunggu aja kapan rezeki itu untuk datang. Yang penting Anda tetap berusaha. Ya, mungkin dari saya cuman itu aja. Mudah-mudahan ini video ini didengarkan oleh pihak lembaga-lembaga yang terkait, mungkin mengatur dari segi keuangan ataupun perbankan, baik bank ataupun non bank, bisa diluruskan lagi dan ditegakkan lagi, ditegaskan lagi tentang aturan ini. Ya, mungkin dari saya cuman itu dulu. Sekian dulu dari saya ya. Nanti buat teman-teman semuanya yang mau konsul